As we know, rendang adalah makanan terenak di dunia. Ya iyalah, rempahnya itu loh, berpadu sempurna dengan daging sapi. Tapi bosku, apakah semua orang bisa masak rendang? Dengan takaran bumbu yang seimbang, tekstur yang pas, dan rasa yang nendang? Tentu tidak. Karena cara masak rendang itu rumit. Tapi kalau beli terus ya boncos. Masak sendiri takut zong. Pusing gak tuh? Dan semua itu ada hikmahnya dong bos. Inilah yang dinamakan peluang bisnis. Membuat semua emak-emak pencinta makanan enak tapi nggak jago-jago amat masak, menggunakan bumbu giling basah diracik dadakan adalah jalan ninja buat yang mimpi jadi chef ternama tapi kemampuan di bawah rata-rata. Apalagi udah deket Idul Kurban gini ya bos, butuh banget banyak ide buat ngolah daging jatah kurban. Iya nggak tuh? Biar nggak cuma di sate doang. Dan this is it, Pak Ordinal dengan karya Minangnya. Biar kata jualan bumbu doang, dia berhasil jadi miliarder. Sehari aja omsetnya 6-15 juta. Sehari loh ya. Eits, kalau sehari omsetnya 15 juta, apa bisa dibilang cuma jual bumbu? Enggak dong bos. Yuk mari kita belajar berbisnis, cari cuan halal dari Pak Ordinal. Waktu itu saya berniat kalau memang lulus SMP itu saya pernah daftar ke SMA, tapi niatnya SMA-nya yang negeri. Berawal dari niat hati tak ingin jadi beban keluarga, enggan berutang budi terlalu jauh, akhirnya sejak lulus SMP tahun 1997, Pak Ordinal ngikut kakaknya jualan bumbu. Lama-lama ya buka lapak sendiri, dari gerobakan sampai akhirnya punya ruko 2 lantai seperti ini. Ruko yang ia bangun ini adalah tempat untuk giling bahan bumbu fresh yang baru datang, untuk bungkus bumbu yang baru saja digiling. Nah, pembedanya bos, di sini kalau mau beli bumbu diracik dadakan, gak kalah sama tahu bulat. Tinggal bilang aja bumbu rendang sekilo, tangan-tangan gercep para uda Padang ini terampil banget ngeracik bumbu rendangmu bos. Dijamin rasanya kayak beli di warung Padang. Kalau ngomongin rasa, lidah pasti nggak bisa bohong ya bos. Kalau enak ya pelanggan pasti balik, baik individu maupun rumah makan. Kuncinya gimana sih biar pelanggannya balik? Ya mungkin yang terutama ya bahannya. Bahannya yang penting bahannya itu ya asli aja. Otomatis orang bukannya semua bumbu ini bukannya nggak enak. Semua bumbu ini enak, cuman kalau diolah dengan campur-campur yang lainnya mungkin ya itu yang membuat nggak enak. Kalau kita bikin asli, ya semua rasa itu kan udah diatur. Terus utama ya takarannya kita ngaduknya, pembelinya pengennya yang baru. Haram hukumnya pakai jurus tipu-tipu campur-campur bumbu demi cuan yang fana. Soal keaslian bumbu yang dipakai bisa dilihat sendiri ya bos. Gilingnya nggak pakai campuran kecuali garam untuk beberapa rempah, dan alatnya pun bersih banget. Tapi receh-receh gini, sekali beli para pelanggan bisa habis 500.000 sampai 1 juta loh. Wah, gimana tuh konsep marketing konvensional yang bisa mendatangkan cuan? Trik saya itu, saya sering main ke warung Padang tuh makan. Ntar makan ke situ pura-pura nanya, ngajak ngobrol lah pertamanya kita kan ngajak ngobrol lah. Habis ngajak ngobrol tanya belanja bumbu di mana? Di situ. Pasar mana itu? Saya juga dagang di situ, daerah situ. Nanti boleh deh kalau mau saya cobain dagangan saya. Gaul makanya bos, karena silaturahmi emang bisa mendatangkan rejeki, iya nggak sih? Walaupun gak jarang juga loh para pelanggan masih juga nawar meski harga udah murah banget. Dikasih gak tuh sama Pak Ordinal? Ada aja sih, namanya juga orang dagang kan. Ada aja namanya juga pedagang yang kita konsumen, kita kan pedagang juga. Yang namanya pedagang kan dia pengen mudah semurah mungkin, untung sebesar mungkin dia kan. Ya tergantung dia pengambilannya. Kalau emang dia banyak ambil rutin tiap hari ya kita kasih. Dikasih lah, masa enggak? Yang penting mah tetap cuan. Jangankan ngasih maaf ya bos, ngasih ilmu pun Pak Ordinal nggak pelit sama sekali.
Nih, udah Hendra salah satu karyawan terlama sampai hafal banget soal perbumbuan duniawi. Kalau bumbu gulai itu cabai merah, bawang putih, kemiri, kunyit, lengkuas, jahe, serai, ketumbar, ada bumbu sari Minang penyedapnya, kasih kelapa gongseng. Wih, cakep, jago banget nggak tuh? Gimana nggak jago bos, kerjanya dari subuh sampai petang. Canda petang, pastinya ada jam shiftingnya ya bos. Ya kali nggak ada istirahatnya sama sekali. Bukanya itu jam 3 subuh. Ya. Tutupnya jam 9 malam. Pak Ordinal juga ngebebasin loh bos, kalau anak buahnya pengen buka usaha sendiri bahkan di bidang yang sama, enggak masalah. Malah dia bantuin. Duh, baik bener jadi bos pak. Mau tahu nggak hasil kerja keras giling bumbu selama 25 tahun bos? Ini dia rumah mewah bernilai miliaran rupiah. Alhamdulillah ya, bener uga kata pepatah, usaha tidak mengkhianati hasil. Kebalik cuan tidak mengkhianati usaha. Nah, sekarang kalian pasti mau dong tipsnya gimana caranya bisnis receh tapi cuan maksimal. Nih, simak ya. Terutama itu ya tempat. Tempat walaupun dengan kontrak. Kalau bumbu ya, terus pergaulan maksudnya kalau kita mau dagang bumbu ini apalagi pemula gitu kan, pasti nggak langsung laku. Kita cari dulu pembuangannya. Kita otomatis sebaik-baiknya gitu kita kerjalah sama orang dulu, berlaku baiklah sama yang tempat kita bekerja. Dan nanti kita akan mau buka sendiri, minta bantu untuk memutarkan barangan kita. Begitu demikian silakan dipraktekkan. Sementara itu ibu-ibu yang satu ini akhirnya menemukan solusi masak nikmat tanpa jelimet ya bos. Tuh, rendangnya udah jadi sempurna. Warnanya pekat, aduhai, dan tinggal pamer aja ke suami. Pasti dapat pujian. Tuh, salah satu bisnis yang berkah yaitu bikin orang bahagia. Dan yang penting, cuan bos.